Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme, kemudian enzim-enzim berhubungan dengan metabolisme. Silakan pelajari sendiri pada PowerPoint yang sudah kami share di grup kelas kalian masing-masing. Metabolisme itu ada dua, yaitu pertama adalah katabolisme. Sebagai contohnya adalah respirasi. Kemudian yang kedua anabolisme, sebagai contohnya adalah fotosintesis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang katabolisme, yang sebagai contohnya adalah respirasi. Katabolisme ini kalau di PowerPoint kalian ada pada slide ke-7. Respirasi itu ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk oksidasinya, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kita bahas dulu tentang reaksi respirasi pada aerob. Ada dua reaksi pada respirasi aerob ini. Yang pertama adalah reaksi sederhana, yaitu bisa dituliskan C6H12O6 plus O2 akan terbentuk CO2 plus H2O plus 38 ATP. C6H12O6 itu adalah gula, ini sebagai bahan utama. O2 itu adalah oksigen sebagai oksidasinya, kemudian CO2 dan H2 adalah hasil samping, dan yang terakhir adalah 38 ATP itu adalah energi sebagai hasil utama dari respirasi. Jadi respirasi itu tujuannya adalah untuk pembentukan energi yang berupa ATP ini. Bagaimana bisa dihasilkan dengan 38 ATP dan apa ATP itu? Kita akan bahas pada reaksi kompleks pada respirasi aerob tersebut. Reaksi kompleks respirasi itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama atau A glikolisis, yang B tahap siklus Krebs, yang C adalah tahap transport elektron. Baiklah, sebelum masuk ke glikolisis, akan saya jelaskan dulu apa itu ATP. Ini perhatikan. ATP itu kepanjangannya adalah adenosin trifosfat, yaitu molekul yang mudah terurai. ATP akan terurai menjadi ADP plus B plus energi. ADP adalah adenosin difosfat, keluar 1 B plus B energi. Energinya yang digunakan untuk kehidupan atau aktivitas kehidupan makhluk hidup. Jika memaksa, maka ADP ini bisa diuraikan menjadi AMP plus B menghasilkan energi juga. Kemudian reaksi glikolisis ini kalau di PowerPoint kalian ada pada slide 8 ya. Itu bahan utamanya adalah glukosa. Kemudian glukosa ini akan mengalami reaksi menjadi glukosa 6 fosfat menggunakan ATP. 1 ATP, karena 1 ATP ini dipakai maka ATP-nya habis sehingga menjadi minus 1 ATP. Kemudian glukosa 6P akan bereaksi menjadi fruktosa 16P juga menggunakan 1 ATP sehingga ATP-nya menjadi 1 negatif. Kemudian fruktosa ini akan pecah menjadi 2, yaitu DHAP dan PGAL. DHAP ini atau dihidroksi aseton fosfat, PGAL adalah phosphoglyceraldehyde.
DHP ini ada jika ada metabolisme lemak. Jika tidak ada, maka DHP ini sama dengan PGAL. Sehingga PGAL ini nanti ada 2. Nah, PGAL ini kemudian akan bereaksi menjadi 2 gliseraldehid 3 fosfat. Ada enzim yang dipakai itu enzim AD. Kemudian gliserol 3 fosfat ini kemudian bereaksi menjadi 1,3 asam difosfoglycerol difosfoglycerat. Kemudian 1,3 asam difosfoglycerat ini akan bereaksi menjadi 3 asam fosfoglycerat menggunakan akan terbentuk 2 ATP. Sehingga di sini ATP-nya menjadi +2. Kemudian 3 asam fosfoglycerat ini akan bereaksi menjadi 2 asam fosfoglycerat. 2 asam fosfoglycerat akan bereaksi menjadi asam fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini akan bereaksi menjadi asam pirufat menghasilkan 2 ATP. Sehingga di sini ATP-nya menjadi positif 2. Nah, hasil akhir dari glikolisis itu adalah asam pirufat, sehingga glikolisis adalah oksidasi glukosa sampai dihasilkan 2 asam pirufat. Hasilnya adalah 2 ATP. Dari mana 2 ATP ini dijumlahkan ini? Jadi minus 2 ATP plus 2 ATP 0, sisa 2 ATP. Sehingga pada glikolisis dihasilkan 2 ATP. Kalau dikonversi dengan pada kalori, maka 1 ATP sama dengan 7,3 kilokalori. Ini fase pertama. Fase kedua yaitu fase atau tahapan siklus Krebs. Diperhatikan, siklus Krebs. Kalau pada PowerPoint kalian ada pada slide ke-9. Ini adalah asam pirufat hasil dari glikolisis. Asam pirufat ini kemudian mengalami dekarboksilase oksidatif, yaitu menggunakan CO2, menggunakan enzim AD, menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Ini putar ini, siklus Krebs. Nah, asetil koenzim A ini akan bereaksi menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat akan bereaksi menjadi 2 asam isositrat. 2 asam isositrat akan menjadi 2 asam alfa ketoglutarat. Menggunakan enzim AD, kemudian asam alfa ketoglutarat akan bereaksi menjadi suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A akan bereaksi menjadi asam suksinat menghasilkan 2 ATP karena ini 2 mol. Asam suksinat akan bereaksi menjadi asam fumarat menggunakan enzim FAD. Asam fumarat akan bereaksi menjadi 2 asam malat. Asam malat akan menjadi asam oksaloasetat menggunakan NAD, enzim NAD. Asam oksaloasetat akan kembali berubah menjadi asetil koenzim A dan seterusnya berputar ke sana. Ini selesai siklus Krebs. Nah, berapa ATP yang dihasilkan oleh dalam siklus Krebs ini? Perhatikan, dalam siklus Krebs tersebut reaksi yang menghasilkan ATP yaitu 2 suksinil koenzim A berubah menjadi 2 asam suksinat menghasilkan ATP. Karena ada 2 mol, maka ATP-nya juga 2. Jadi karena senyawa yang bereaksi 2 mol, yaitu 2 suksinil koenzim A menjadi 2 asam suksinat, maka ATP yang dihasilkan juga 2 mol. Sehingga pada siklus Krebs dihasilkan 2 ATP. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga pada reaksi respirasi
yaitu tahap transport elektron. Transport elektron. Kalau pada PowerPoint kalian ada di slide ke 10. Jadi siklus Krebs jika menggunakan NAD menjadi NADH akan dihasilkan 1 ATP, terus berputar terus sampai nanti dihasilkan H2O. Ini H2O. Nah, kalau menggunakan NAD sampai selesai transfer elektron menghasilkan H2O, maka akan dihasilkan 3 ATP, yaitu 1, 2, 3. Sehingga ini keterangannya, jika menggunakan NAD maka ekuivalen 3 ATP. Jika menggunakan FAD, ini kita lihat dari sini FAD-nya, dari sini FAD sampai selesai siklus Krebs, sampai selesai transfer elektron, maka hanya akan dihasilkan 2 ATP, yaitu 1, 2. Sehingga jika menggunakan FAD maka ekuivalen dengan 2 ATP. Adanya transfer elektron pada reaksi kimia, jika reaksi kimia tersebut menggunakan NAD atau FAD, maka energi reaksi kimia yang mengandung transfer elektron, reaksi kimia yang mengandung elektron pada respirasi tersebut adalah dijadikan ini 1, 2 PgAl menjadi 2 gliserol dihid, itu memberikan NAD, sehingga dihasilkan 6 ATP. Karena 1 NAD 3 ATP. Karena 2 mol menjadi 6 ATP. Dan seterusnya, yang kedua asam pirufat menjadi asetil CoA menggunakan NAD ada 6 ATP. Kemudian 2 asam isositrat menjadi asam ketuk glutarat menghasilkan 6 ATP. Kemudian asam ketuk glutarat menjadi asam metilsuksinil CoA menghasilkan 6 ATP. Kemudian asam suksinat menjadi asam fumarat, ini menggunakan FAD. Karena FAD maka cuma 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir asam malat menjadi asam oksaloasetat menggunakan NAD, sehingga ada 6 ATP. Kalau dijumlahkan total ada 34 ATP. Jadi pada transfer elektron ini ATP yang dihasilkan adalah 34. Ini 34 totalnya. Sehingga total semuanya pada respirasi aerob ini, yaitu pada fase glikolisis dihasilkan 2 ATP, pada fase siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, pada fase transfer elektron dihasilkan 34 ATP, total 38 ATP. Sama dengan sesuai dengan respirasi sederhana, yaitu C6H12 plus O2 terbentuk CO2 plus H2O plus 38 ATP, ini sama. Kemudian yang kedua yaitu respirasi aerob. Ini hanya 2, yaitu yang pertama pada tumbuhan, yang kedua pada hewan, termasuk manusia. Nah, yang pada tumbuhan itu seperti ini reaksi glikolisis, glukosa sampai asam pirufat, terus tidak menggunakan oksigen, langsung menjadi asetaldehid, keluar CO2 dan menjadi etanol. Di sini menggunakan 2 ATP sehingga ATP-nya negatif. Kemudian menggunakan NAD dihasilkan 6 ATP, dihasilkan 2 ATP, terusnya dari asam pirufat menjadi etanol ini digunakan terjadi reduksi. NADH menjadi NAD. Karena reduksi maka ini menggunakan 6 ATP, sehingga jumlah totalnya minus 2 ATP plus 6 ATP plus 2 ATP plus 2 ATP minus 6 ATP.
Total ada 2 ATP. Ini respirasi anaerob pada tumbuhan. Sedangkan respirasi anaerob pada hewan termasuk manusia sama, bedanya cuma di sini. Dari asam pirufat tidak ada lagi aseptor atau penerima CO2 yaitu asetaldehyid, tapi dari asam pirufat langsung asam laktat. Ini sama terjadi reduksi NADH sehingga NADH di sini plus 6 minus 6 0 ya. Sehingga total jumlah ATP-nya ada 2. Ini reaksi anaerob pada tumbuhan dan hewan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak jelas, video ini tolong diputar-putar kembali. Kemudian tugasnya, perhatikan tugasnya. Berapa ATP yang dihasilkan jika asam pirufat mengalami oksidasi secara sempurna? Saya ulangi, berapa ATP yang dihasilkan jika asam pirufat, 2 asam pirufat mengalami oksidasi secara sempurna, itu selesai siklus Krebs. Jadi yang kamu hitung mulai dari asam pirufat terus ke sana masuk siklus sampai selesai. Itu ya. Tugas ini dikumpulkan lewat web PJJ Smart Liber. Terima kasih, semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.